pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 10 juta rupiah. LBH Jakarta menilai penghinaan sulit dibedakan dengan kritik sehingga sangat mungkin salah kaprah alias karet. Karet. Aduh, kalau ngebahas pribadi presiden, nah itu mungkin menyerang kehormatan. Tapi presiden ini kan pejabat publik, sayang. Selama nggak hukuman minimal koruptor turun. Yang giliran koruptor diturunin hukuman minimalnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap harus sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita sambil ini gue bikinnya pagi sih ya. Harapan. RKUHP yang sudah disahkan itu ya guys, katanya sudah disahkan. Itu memuat, menurut para ahli hukum ini, memuat beberapa pasal yang diduga bermasalah gitu, serem gitu. Ini ada kayaknya dari narasi nih, dirangkum sama mereka. Kita bahas satu-satu ya guys. Ada beberapa nih yang terangkum ya, terangkum di sini nih. Serem memang guys ya. Kita lihat ya. Yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara. Pasal 240 ayat 1. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 10 juta rupiah.
LBH Jakarta menilai penghinaan sulit dibedakan dengan kritik sehingga sangat mungkin salah kaprah alias karet. Karet. Mengkritik bisa jadi menghina. Nah, kalau umpamanya teman ya dibilang kritik, tapi kalau musuh, oposisi akan dibilang menghina. Bisa begitu nggak? Nah, karet satu. Karet satu aja udah pedas. Karet dua lagi. Ada berapa karet? Kalau nasi bungkus. Ya nggak ya? Iya, sulit dibedakan kritik sama menghina itu. Makanya kalau yang kelompok berkuasa bisa, wah enak itu. Mau kemana-mana enak. Wah, ya kan? Benar nggak sih guys? Oke, itu yang pertama tuh, penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara. No. Pasal 240 ayat 1. Menghina sama mengkritik. Nanti Bung Rocky, Ngobak bisa penuh yang masuk nih. Kalau nggak mau dikritik kerja bener kan gitu, bukan bikin pasal. Keren. Nanti gue ngomong begitu, ini mengkritik atau menghina bisa kena dua-dua. Nggak takut beh ya. Resiko paling kecil memang di penjara guys, paling besar ya dibunuh. Ya. Terus adanya begini kita berhenti untuk bersuara. Kagak berhenti, tetap bersuara. Tetap. Lanjut kita bahas berikutnya. Penghinaan kepada presiden. Pasal 218. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 200 juta rupiah. Menyerang kehormatan itu gimana? Aduh, kalau ngebahas pribadi presiden, nah itu mungkin menyerang kehormatan. Tapi presiden ini kan pejabat publik sayang. Selama nggak aduh. Kalimat-kalimatnya. Menurut PSHK, presiden yang tak punya fitur moralitas untuk merasa dihina. Presiden tak punya fitur moralitas untuk merasa dihina. Setiap komentar adalah bentuk penilaian atas kinerja. Nah, ini jadi otoriter banget, udah kayak tuan raja. Udah kayak tuan raja. Nanti kita ketawa bisa jadi itu menyerang kehormatan. Ya Allah, ini ahli hukum udah bicara, Hotman Paris juga udah bicara. Ini RKUHP ini, aduh keren. Bisa penuh, serius bisa penuh. Ya itu tadi lah guys, ini sekarang udah karet 2 nih. Ini udah karet 2 ada. Makin pedas. Kalau nasi bungkus. Aduh ya Allah, begini amat bangsa gue. Sekarang yang ketiga guys. Demonstrasi tak boleh onar. Nah, kata-kata onar ini gimana? Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 10 juta rupiah. Dulu sebelum ini RKUHP ya itu dibubarkan aja, ya dibubarkan, nggak perlu pidana karena menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi undang-undang mestinya. Negara kita ini negara demokrasi, penyampaian pendapat kok jadi begini. Onar, kata-kata onar itu lagi. Gue pengalaman tuh, sidang Habib Rizik, sidang Habib Bahar. No. Di medsos dibilang onar.
keonaran di medsos, komentar padahal. 3 ada karetnya kalau nasi bungkus nih. Ya kan? Ya kan? Sekarang yang keempat. Pers dan berita yang dianggap bohong. Tuh. Pasal 263 ayat 1. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 500 juta rupiah. Nih. Menyebarkan luas, menimbulkan apa tadi? Mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Dewan Pers bilang wartawan bisa dihukum karena dugaan menyebarkan kabar yang menimbulkan keonaran. Nah, bisa baru dianggap ya dengan dugaan begitu ya. Dugaan begitu, diduga. Ya jadi kalau beritanya itu dari sisi lawan, dari oposisi ya bisa segera, bisa penuh ini tahanan. Ini ahli hukum jangan pada diem dong. Jangan pada diem dong. Wah ini, Babe takut? Enggak. Pasti nggak sendirian. Babe mau berhenti bersuara? Kagak. Pasti tetap bersuara. Gue bersuara bukan untuk urusan dunia sayang. Gue nih udah nggak punya banyak pahala, dosa banyak. Ini jadi salah satu jalan gue untuk menghapus dosa gue gitu. Gue merasanya begitu, keyakinan gue begitu. Jadi gue melakukan ini karena iman, bukan. Ya pasal. Resiko paling kecil di penjara, paling besar mati. Mati ya mati, tanam, jangan repot. Mudah-mudahan husnul khotimah. Begitu. Ini pers. Kita sudah masuk insan pers. Ya Allah. Lihat nih. Berikutnya. Hukuman minimal koruptor turun. Hukuman minimal koruptor turun. Yang giliran koruptor diturunin hukuman minimalnya. Pasal 603. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Padahal hukuman bagi koruptor tadinya paling singkat penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah dalam UU nomor 20 tahun 2001. Giliran koruptor diturunin. Yang urusan demokrasi menyampaikan pendapat diserem-seremin ya. Takut be? Kagak, gua ulang lagi. Kagak. Tetap bersuara sayang, tetap bersuara. Tetap bersuara. Nggak ada. Ini lu lihat sendiri, giliran koruptor dikurangin masa hukumannya. Nah, ya Allah, begini aman negara gue jadi negara apa ya? Nih, larangan menunjukkan alat kontrasepsi pada anak. Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1 juta rupiah. Cisdi menilai upaya layanan kesehatan seksual dan reproduksi bakal jadi sentralistik. Iyalah, jadi sentralistik ke situ aja gitu. Yang lain nggak boleh. Dan orang tua nggak bisa ngajarin anak gitu. Ngasih tahu untuk memperingatkan jangan begini jangan, nggak bisa kena. Apa sih ini ya? Ini yang bikin siapa sih?
Lanjut. Larangan penyebaran paham selain Pancasila. Ini kelihatannya bagus nih. Tapi kita baca. Pasal 188 ayat 1. Setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan, termasuk menyebarkan dan mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. OHCHR menyebut frasa paham lain yang bertentangan dengan Pancasila bisa jadi karet. Nah, mending jangan ada paham lain gitu. Langsung paham apa aja yang dilarang gitu. Paham lain. Nanti Islam bisa dianggap. Agama lain bisa dianggap. Jadi karet gitu. Paham lain ini gimana Bapak? Paham lain. Mana paham lain dari frasa paham lain itu gimana maknanya? Makin karet, banyak banget karetnya nih. Aduh, kesian dah. Nah, terakhir nih guys. Nih. Pencemaran nama baik. Pasal 433 ayat 1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran. Karena pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 10 juta. Pasal 434 ayat 1. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 200 juta rupiah. Bentar dulu. Nama baik orang lain. Aduh, ini penjelasannya masih harus panjang nih. Deh guys. Ini masih banyak karetnya gitu frasa-frasanya guys ya. Lu lihat sendiri ini ahli-ahli hukum. Tolong dong, tolong Bapak, tolong. Ini waduh, Mbak. Ya, nggak dibatalin, Mbak. Tapi intinya ya, ini negara demokrasi. Kita tetap menyampaikan dia mau dengan paralel itu. Gua tetap akan bersuara. Iya. Ini diduga bahwasanya ini untuk pasal-pasal itu kelihatan banget gitu kalau ada yang bertentangan dengan pemerintah bisa kena. Jadi nggak boleh bertentangan sama pemerintah gitu ya Pak. Pak kalau pemerintahnya benar Pak, demi Allah kami akan katakan benar gitu. Tapi kalau salah ya menurut kami ini gimana ya? Kami akan kritik Pak. Cuman masalahnya dengan undang-undang yang baru di RKUHP yang udah disahkan ini, kritik bisa jadi menghina. Apakah Bapak takut? Enggak. Tetap bersuara. Bismillah. Masing-masing kita akan punya catatan amal sendiri. Masing-masing kita akan meninggal dunia. Kekuasaan dunia itu enggak kekal Bapak. Gua kasih tahu lu, enggak kekal. Kita semua akan mati. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti. Jadi yang begini ini bukan nakutin sih, tapi bikin malah gemes gitu. Bukan takut, malah bikin tambah kita cerdas nanti. Dengan bimbingan Allah, mudah-mudahan Allah tetap jaga lisan kita. Menyampaikan yang benar dengan cara yang benar. Mau gimana pun cara mereka. Cuman ini wajib gue kasih tahu sama kalian semuanya. Berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara di muka publik. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa banyak banget karetnya. Ini baru sebagian guys. Ada lagi nanti kayaknya ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal